Nadia Boevar. Di sini gue akan membahas tentang quarter life crisis. Dan gue juga nggak sendirian bahas tentang quarter life crisis. Gue akan ngajak bestie gue nih. Gak usah basa-basi, kita panggil aja. Hai, my bestie. Litaci. Hai, halo guys. Kita ngobrol santai aja lah ya. Santai aja lah ya. Duh, puasa-puasa tetap harus semangat lah ya. Semangat. Lu bawa apa nih? Gue bawa pop up nih. Karena denger lo mau bahas quarter life crisis bukan sih? Yes, quarter life crisis. Gue tuh ngerasa ya 20 plus ya, 20 sampai 30 tahun itu kan emang masa quarter life crisis ya. Dan gue ibaratnya ya beruntung banget sih ada di circle 1001 mimpi, terus punya bestie kayak lo yang saling support satu sama lain. Jadi kayak walaupun gue ada di fase itu, gue kayak ibaratnya tetap bergerak, tetap tetap ngerasa tersupport mimpi-mimpi gue sama kalian gitu. Iya Jadi sih, sama-sama. jadi emang ngebantu banget sih ada di circle 1001 mimpi. Kalau dari lo sendiri mungkin bisa nggak sih kayak sharing sedikit aja tentang fase quarter life crisis lo sendiri? Kalau quarter life crisis mungkin gue tuh ngerasain emang di transisi antara remaja ke dewasa gitu kan. Yes. Pas kayak 19 ke 20 tahun tuh kayak ngerasa gue bener gak ya hidup gue kok gini-gini aja ya. Terus gue bener gak sih kayak misalnya kan kalau di zona aman gue gak sih ini gitu, gue kok gak ngembangin diri gue sih kayak yang lain kayak gitu-gitu. Gue tuh ngerasa kayak bener gak sih apa yang gue lakuin, pasti kayak Lo ada di jalan yang bener gak sih, di track iya, yang bener gak sih kayak gitu kan ngerasa ya, gitu gak sih gitu. pasti kayak, dan semua orang pas gue perhatiin, gue kan sering tuh kayak buka-buka sharing-sharing kayak di sosial media gue kan. Terus kayak ternyata ya banyak yang ngalamin hal kayak Quarter gitu, life ternyata crisis dan serupa. pasti ya Itu wajar. tuh kayak udah manusiawi sih. Terus solusi dari lo sendiri buat lo ngadepin quarter life crisis itu apa? Kalau gue pas gue ngerasa di titik itu, gue ya nabrakin aja sih. Maksudnya kayak gue hajar aja. Hajar terus ya. Maksudnya kayak gue ngerasa nih kayaknya gue lagi nggak baik-baik aja nih. Ya udah, kayak maksudnya gue nggak mau yang terlalu memperbesar masalah yang lagi gue hadapin, nanti nggak sih. Jadi di saat responnya itu mungkin ya yang nggak terlalu dibesar-besarkan. kayak di saat itu gue sadar nih kayaknya gue ngerasa ini titik balik hidup gue deh gitu. Karena gue ngerasa beberapa toksik, gue ngalamin beberapa toksik yang gue rasain gitu loh. Tapi gue berusaha untuk nggak terjebak di situ. Jadi kayak gue ngalihin sih lebih tepatnya. Kayak lo tetap berkegiatan, lo tetap kejar mimpi-mimpi lo. Terus gitu kayak kali memperbarui lingkungan, terus kayak ngasah versi terbaik diri gue kayak gitu sih. Dan mungkin produk ini pun juga salah satu karya dari hasil quarter life crisis lo Iya, kali ya. benar. Jadi ketika lo nggak diem aja, lo gerak bikin karya. Iya. Jadi gitu tuh gue sih awalnya ya. juga sebenarnya iseng aja kan, ini bikin kayak Ini kalau nggak salah karya ini ya, skripsi lo ya awalnya banget. Awalnya tuh kan skripsi, terus kayak gue ngerasa gue nggak mau nih skripsi gue cuman sekedar jadi karya, maksudnya kok sekedar jadi karya lah gitu. Jadi karya Tapi tuh maksudnya jadi sustainable gitu setelah gue lulus. ya biasanya gue kan maunya skripsi cuma hanya sebagai kertas di kayak rumah maksudnya gitu kan kan, nggak arsip. mau cuman syarat kelulusan kan. Syarat Ya kelulusan, udah bener. akhirnya. Terus karena gue juga di saat itu lagi ngadepin quarter life crisis, gue banyak kegiatan sama anak-anak kecil, terus sama Dan anak gue juga muda. ikut dong. Iya, lo kan ikut kan, lo kan nyimak banget tuh waktu kayak Perjalanan bikin pop up. ini. Dan lo banyak ngasih ide juga kayak tentang anak muda, apalagi anak muda kayak calon orang tua. Karena gue ngerasain gini, gue ngerasa lebih beruntung dari kebanyakan orang karena mungkin gue punya privilege dari kedua orang tua gue yang support mimpi-mimpi gue gitu. Jadi ketika quarter life crisis, ya gue ngerasa ketika gue salah jalan pun gue tuh masih yang kayak dibimbing untuk ya udah nggak apa-apa, emang hidup itu harus benar mulu. Ketika lo salah jalan di luar, lo masih tahu tempat lo pulang tuh gimana gue gitu, ngerasa nggak lo. sendiri Ya. sih. Dan banyak banget orang yang nggak beruntung, dia tuh ngerasa sendirian, makanya ada 1001 mimpi. Itu tuh yang bahaya tuh, yang ngerasa gitu. sendiri Dengan itu sih. ada 1001 mimpi, gue berharap banyak orang yang juga ngerasa mereka nggak sendiri ya. Semua orang ngalamin itu nggak sih?
Nah, tapi yang kalau menurut gue ya, dari gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekitar gue atau misalnya gue lagi ngobrol sama teman-teman kampus gue, masalah terberat mereka tuh justru dari relationship sih. Ih, bener banget sih. Pasangan Relationship. sih terutama gitu. Jadi kayak ketika mereka putus nih, ibaratnya putus atau taruhlah yang perempuan diselingkuhin segala macem, mereka tuh kayak langsung hidupnya tuh drop, Iya, turun, terus kayak bener-bener. langsung kayak ngerasa gagal hilang juga dari dengan media hidup, sosial bener. gitu-gitu. Terus nge-archive Dan ngerasa hidupnya gini-gini aja, itu tuh kayak faktor terbanyak iya benar dari sih. relationship Kayak justru. sampai apa ya, maksudnya nggak mau bergaul di lingkungan luar gitu nggak sih, yang benar sih, sampai benar. nge-deactive nggak sih gue, maksudnya yang kayak nge-deactive Nah, gitu kan. kalau dari lo sendiri ketika emang kita lagi ngalamin hal itu, hal pertama, nah kalau gue lihat dari sini ya, dari tantangan 1001 jam merubah hidupmu itu, di sini ada terima kasih pengalaman masa lalu. Berarti yang gue tangkep, ketika kita lagi ngerasain ibaratnya down itu wajar ya, kita harus ngebuang toxic dulu ya. Iya, karena gimana tuh? menurut gue kayak ibarat lo punya rumah nih, dan rumah yang mau lo tempatin itu mungkin kayak kotor nih, kan nggak mungkin dong lo langsung lo tempatin, dan pasti lo ada step by step untuk bisa nempatin rumah itu, entah lo bersihin dulu, terus lo tata ulang kayak gitu ya. Sama halnya kayak waktu itu gue juga ngerasa di benar-benar yang titik balik gue, mungkin ngerasa apa ya, toxic relationship lah gitu. Terus gue ngerasa ya udah, gue emang ya udahlah, ini udah jalan hidup gue gitu. Jadi kayak ibarat kata ya udah, gue kayak ngelewatin aja, ngerti nggak sih? Padahal gue sadar ini kayaknya gue ada yang salah nih dari hidup gue gitu. Tapi gue juga nggak mau yang kayak mempertanyakan terlalu detail, maksudnya udah jalanin aja, ngalir aja. Terus abis itu ketika gue lagi di fase itu, makanya gue kayak memperbanyak kegiatan yang itu menurut gue sih emang nolong diri gue sih, kayak Yes, yang sih. tadinya gue kehilangan diri gue, jati diri itu Kira lo kembali nemuin versi karena terbaik lo. karena gue ya nyari, bukan nunggu, ngerti nggak yes, sih yes. maksud gue? Ibaratnya Itu. jemput bola lah ya, Jemput bukan nunggu bola. itu. Abis ibarat kata itu gue ngebersihin toksik gue juga nggak langsung yang cerita ke lo kan dulu, maksudnya Mungkin gue banyak juga cara ya. maksudnya gue juga kayak ibarat ngeyakinin kata hati diri ini sendiri bener dulu nggak nggak sih, bener nggak sih yang gue rasain? Rasanya, iya, Apa mungkin cuman gue yang terlalu manja, atau gue yang self controlnya kurang baik, atau gue belum aware sama diri gue sendiri, kan itu juga. Soalnya kalau menurut gue juga ketika kita belum ngebersihin toksik nih ya, mau orang nasehatin kita kayak gimana, mau kita baca-baca kalimat positif atau motivasi-motivasi Nggak ngaruh nggak positif sih? tuh kayak nggak ngaruh sih. Cuman lewat aja, kita juga jadi nggak percaya kan. Benar sih. Karena menurut gue tiap orang tuh udah punya pilihan hidupnya dia sendiri, ngerti nggak sih? Secerita-ceritanya kita sama Yang orang tahu diri aja, kita kan diri kita sendiri diri dong, kita sendiri. gitu. Oke, berarti ini ibaratnya ini level pertama banget lah ya, toxic. Iya, kita bisa nulis kayak gini tuh di level pertama kan. Ini juga bisa kayak di download juga sih di link nih, di bawah ini nih linknya. Oke. Free juga kok, jadi kayak Gila moga-moga sih. bisa bantuin teman-teman gak sih, Nat, yang di luar sana kan. Ya, karena banyak banget sih yang masih kayak terjebak dalam toxic mereka gitu. Benar-benar banget sih. Toxic relationship terutama. Terutama sih itu. Oke, abis kita ngebuang toxic, udah clear nih, terus selanjutnya apa sih? Ini ya? Yang grow mindset Bukan kelebihan dulu sih. kekurangan. Kan kita abis ibarat kata kita abis kayak hancur lah ya, berarti kita harus kayak ngebalik nih, misalnya kayak contohnya, kok hidup gue gini-gini aja ya gitu, atau kayak Soalnya kok gue growth sial mindset ini banget pasangannya sih, fixed gitu. mindset ya. Nah, Fixed kayak mindset gitu. kan yang ibaratnya lo 5 Pasrah-pasrah tahun yang lalu sama aja. lo 5 tahun yang sekarang cara pikirnya masih sama gitu. Sedangkan kalau growth mindset berkembang dong. Berkembang, karena gini sih, tuh kayak titik balik gue kenapa kayak mulai grow mindset itu ketika gue tuh sadar tuh, kayak maksudnya duh, hidup gue kok gini sih, sial banget gue harus ngalamin ini gitu. Tapi gue akhirnya ketika baca-baca tentang grow mindset, gue sadar tuh, Nat, maksudnya oh hidup gue gini nih, jangan sampai ke depannya gue gini lagi, ngerti nggak sih? Gue udah di titik yang di umur misalnya 19 tahun 20 tahun gue ngerasa sial banget hidup gue. Ya udah, berarti di atas umur itu gue nggak boleh kayak gitu, ngerti kan maksud gue gitu. Makanya ada kebagi fix sama grow kan gitu.
lu tahu beda juga kan, kayak grow tuh ya kita nggak mau. Mencari jalan lah ya intinya. Nah, kalau si growth mindset ini. kalau fix itu ya nyari alasan. Iya. Kayak misalnya Cil, lo kan bisa ini tampil di depan layar dong, lo ini gitu. Misalnya lo instruksi gue kayak gitu, nggak mau anak, gue kan nggak bisa kayak Iya, gitu, gue kan kan malu. passion gue bukan di situ, atau Iya. gue nggak pernah gitu kan tampil depan layar. Tapi sekarang gue kayak belajar untuk oke deh Nat, gue mau nyoba gitu. Ya karena menurut gue juga nggak ada yang nggak bisa sih kalau kita mau. Nah gitu iya, kan. ada tuh mau dan nggak mau, Mau ya. dan nggak mau, benar. Mau dan sebenarnya lo tuh bisa, tapi itu bukan soal tentang kebiasaan, cuman lo Iya, mau atau nggak mau gitu aja sih. Ya intinya mau dulu sih. Iya, mau Lo dulu. inget nggak yang gue tuh pernah baru-baru ini update kan, kayak tentang kata-kata R.A. Kartini. Oke. Ya manusia itu kuncinya mau atau tidak. Yes, Gitu. Itu setuju keren sih banget gua. sih, salah satu perempuan inspirasi nggak sih? Iya. Tuh. Oke, growth mindset udah. Nah, kelebihan kekurangan ya selanjutnya. Yes. Nah, ini gue aja nih ya, proses buat nemuin kelebihan kekurangan gue juga lumayan panjang sih. Iya sama sih. Iya nggak sih? Panjang banget. Panjang banget. Dan itu butuh nyoba beragam hal nggak sih, Beragam nggak bisa hal. satu hal. Lo Nah, kan kalau lo sendiri suka gimana? nyanyi kan, Ya, lu juga tahu akhirnya kayaknya gue nyanyinya cocoknya di sini gitu. ya Jadi itu kan perlu butuh- dicoba Iya, berulang-ulang. sama kayak gue kan dulu gue Bahkan lu dulu waktu SMA nggak tahu ya kayak hobi lu tuh Iya, apa, ekskul lu apa terus gitu kayak kan. ya udah ngikutin apa kata nyokap gue gitu. Kayak nyokap iya, gue iya. saran misalnya ikut cheerleaders lah, ikut model, gue iya. ikut-ikut aja. Sementara itu bukan gue banget Bukan lo kan, banget. yang kayak tampil di depan layar. Tapi kan mungkin sekarang orang lihatnya tapi lo di Instagram, di sosial media lu Pede pede-pede banget. aja gitu. Iya, Tapi tuh pedenya gue tuh ada porsinya Nat, yang kayak mungkin nggak yang misalnya kayak foto-foto gitu, nggak terlalu yang itu. Tapi senang nyeritain kegiatan gitu, Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. sih. Jadi kita akhirnya tahu versi terbaik kayak gitu, kayak kita terus ngehajar nggak Terus sih? ngajar, kalau emang nggak cocok coba lagi yang Iya, lain. tapi ya. pasti akan endingnya ada racikan yang paling tepat gitu. Oke, selanjutnya nih apalagi nih Cil? Selanjutnya tuh yang surat untuk masa depan. Atau a goal is a dream with a deadline. Yang surat untuk masa surat depan atau masa depan dulu. Jadi kayak lu bikin skenario hidup lo. skenario Jadi hidup. kayak random, ya udah yang sekenanya di otak lo gitu loh. Gue inget sih kata-kata itu juga, istilah itu dari lu. Iya. Dulu gue juga dulu tipe yang nggak tahu lah 5 tahun ke depan kayaknya panjang banget, karena gue tipe yang Nggak cuma bisa 1 ngayal. tahun paling lama gitu kan, nggak bisa ngayal, kayak udah gue Gue jalan nggak bisa deh. ngalir Gue inget gitu. banget tuh lo Nah, lagi di kan? kantor, gue ngechat Kayaknya gue lo nggak nulis bisa deh gitu. Tapi ya udah sih kayak gue udah lakuin aja. coba gitu kan, emang dicoba ya ternyata bener banget gitu. Iya sih, benar-benar. Dan kayak beneran kejadian sih. Beneran Nat, kejadian Kayak sih. gue mau apa beneran kejadian. Nah gue tuh kayak orang ngeliat hidup lu berarti terplanning banget ya gini. Malah enggak, hidup gue tuh awalnya kayak random banget. Setelah gue nemuin versi terbaik diri gue, terus gue nge-explore diri gue, ya udah gue tuh random, mau ini kecapai nih. Cuman akhirnya ya lanjut nih ke yang formula selanjutnya. Ternyata tuh mimpi punya deadline-nya juga gitu. Oh wait. Oh yang ini yang deadline ya. Gue juga pernah denger sih kata-kata siapa gitu, kayaknya kata itu kalau kita punya mimpi, kalau bisa tuh ditulis sedetail mungkin. Nah, sampai itu. kayak dari Mary Riana Iya, ya? dari Miss Mary ya. Kayak misalnya lo mau punya taruh iPhone gitu. Iya, iPhone-nya iPhone berapa, iPhone berapa, misalnya terus gitu. tahun berapa, Misalnya lu mau kemana, Raja Ampat gitu misalnya, tahun di berapa, berarti sedetail itu ya sama ternyata siapa ya. gitu. Iya, oke. Kayak gitu-gitu sih. Karena dulu gue Tapi ada yang udah kecapai random. nggak kayak gitu? Apa semua yang lu tulis kecapai? Iya, alhamdulillah kecapai. Tapi ada beberapa mungkin sih yang kayak belum kecapai. dengan lo nulis, lo akan lo baca-baca terus, dan kayak makin hari lo akan semangat buat ngejar mimpi lo kali ya. Karena itu ada teorinya. Yang law Law of attraction. law of attraction. Jadi kayak diri kita ya gravitasi gitu loh, Nat. Gitu. Oke, terus habis itu apa lagi? Yang the power of why. Wah, ini kayaknya paling menarik nih, the power of why. Alasan kenapa kamu ingin mencapai mimpi itu. Ya,
balik lagi sih kayak ketujuan ya, kita tujuan. mau kemana gitu. Maksudnya semuanya harus punya alasan. Iya, punya alasan. Karena kalau misalnya enggak, lo akan ini akan Terombang-ambing. capek. Lo sering nggak sih nemuin mungkin orang sekitar atau diri lo pernah kayak misalnya nih, oh si ini udah capai ini, gue jadi pengen capai ini, ngerti nggak Jadi sih? kayak ikut-ikutan. Jadi bukan kayak di dasar hati gitu. Iya, Jadi ikut-ikutan. ngeliat si A pengen ini, jadi lo ngikutin pengen Iya, itu. tapi kalau kita Gue punya pernah nggak ya? mimpi sendiri dan kita punya alasan yang kuat tentang mimpi kita sendiri, kita nggak mudah sih kayak ikut-ikutan gitu, kayak gitu sih salah satu contohnya. Gila sih. Yang terakhir ya? Udah ya? Itu terakhir ya? Terus selanjutnya ini sih ada kayak kartu misi gitu, bikin pop up. Terus kita coba. Boleh coba? Oke. Oke. Seperti biasa sih ya ini ya, maksudnya pop up ini kan awalnya banget lo buat anak-anak ya. Terus sekarang pengembangan jadi ke anak muda. Karena yang ngedampingin sejauh ini kan anak mudanya kan, dan mereka calon orang tua gitu. Ternyata yang dari tadi kita bahas tentang quarter life crisis, orang-orang yang mampu ngelewatin quarter life crisis karena mereka punya kepercayaan diri mereka sendiri, nggak sih? Iya. Paham kan maksud gue? Dan itu ternyata rasa pede itu tumbuh dari orang tua atau keluarga atau lingkungan terdekat. Family values. Yes, kayak gitu. Jadi kayak ya itu sepenting itu ternyata. Jadi ada banget ya keterikatan iya kayak antara gitu. ya ini Makanya kayak anak muda akhirnya dan anak-anak. setelah banyak diskusi termasuk sama lo kan diskusinya, ya penting kita bikin yang kayak gini untuk anak muda gitu, karena biar mereka juga paham untuk ngedukasi ke anak-anaknya gimana. Healingnya nggak usah jauh-jauh ya, healingnya Iya bikin pop up benar, aja. iya healingnya. Karena kan ada beberapa value yang penting kan buat ini. Oke. Kayaknya gue kalau udah bikin pop up nih bisa lama nih kayaknya, Cil. Iya makanya. Bisa nggak inget waktu. Iya benar banget nih. Mungkin sambil bikin aja ya, sambil kita menyudahi Oke. podcast kita hari ini. Benar-benar. Intinya lo ada pesan gak sih buat teman-teman sekitar atau anak-anak muda dalam menghadapin quarter life crisisnya, atau gimana caranya biar hidup mereka tuh lebih bermakna, lebih berwarna dan gak gini-gini aja? Yang selalu gue sampaikan ke semua anak muda adalah jangan tunggu nanti, jangan baik tapi. Kayak masa muda ya udah cuman sekali gitu. Kesempatan gak bakal datang Iya, dua kali jadi ya. maksudnya misalnya lo pengen apa, ya udah lu lihat nih sekitar di hidup lo apa yang bisa lo capai paling realistis dulu gitu. Baru ntar setelah capai mimpi kecil lo baru nge-upgrade mimpi besar lagi. Jadi ya udah jangan nunggu gue harus dapet ini baru gue mulai, ngerti nggak sih? Mulai dulu justru untuk lo Mulai dulu mendapatkan. ya, sempurnakan kemudian. Ya kayak gitu. Oke. Thank you banget nih, Cil, my bestie ya. Kita seru banget sih ngobrol-ngobrol Bener tentang banget quarter life sih, crisis, seru dan banget. semoga teman-teman yang lagi ngadepin quarter life crisis terus terus belajar, terus semangat. juga. Dan kalau misalnya membutuhkan circle 1001 mimpi, bisa follow 1001 mimpi _. Oke. Terima kasih.